klasifikasinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kingdom-kingdom yang ada pada klasifikasi 5 kingdom yang biasa digunakan untuk pembelajaran klasifikasi di SMP. Oke, silahkan simak video di berikut. Kemudian nanti kalian bisa catat bagian-bagian yang penting. Oke, silahkan simak. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kemarin tentang sistem 5 kingdom. Oke, ini yang saya tadi jelaskan. Ini adalah jadi dalam klasifikasi ini ada beberapa ilmuwan yang menggolongkan ke dalam beberapa kingdom gitu ya. Oke, ada yang terdiri dari 2 kingdom, ada yang 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Bedanya nanti bisa dilihat, oke. Tapi biasanya yang biasa kita pakai adalah sistem 5 kingdom, yang terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke, untuk klasifikasi 5 kingdom sendiri ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Robert H. Whittaker. Oke, yang pertama adalah Monera. Monera ini biasanya makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler, yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Jadi dia selnya hanya satu, kemudian dia nggak punya membran inti. Itu namanya sel prokariotik. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Dan anggota kingdom Monera ini meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Ini gambarnya dari cyanobacteria. Oke, kingdom kedua namanya adalah Protista. Protista ini memiliki membran inti. Kalau tadi nggak punya membran namanya prokariot, kalau sekarang punya membran inti yang disebutnya adalah eukariot. Berselnya tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau yang biasa kita sebutnya adalah protozoa. Kemudian protista mirip tumbuhan atau alga dan ganggang, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Ini adalah contoh-contohnya. Yang ini adalah amuba. Ini adalah salah satu protista mirip hewan. Kemudian yang B ini adalah euglena. Euglena ini adalah protista yang mirip tumbuhan. Dan ini adalah paramecium, maaf. Ini adalah protista yang juga mirip dengan hewan. Dan ini biasanya bisa kita temuinya adalah di air. Kita bisa lihatnya menggunakan mikroskop. Oke, kemudian sistem klasifikasi yang selanjutnya untuk 5 kingdom adalah kingdom fungi. Fungi atau biasanya kita kenal adalah dengan jamur. Nah, ada berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, kemudian punya dinding sel, terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Jadi, kenapa si jamur ini punya kingdom sendiri? Kenapa nggak masuk tumbuhan? Karena setahu kita jamur tumbuhan gitu ya, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena jamur ini tidak punya kloroplas. Artinya dia tidak bisa berfotosintesis, artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sehingga si jamur ini dipisahkan dari kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan. Nah, karena kalau tumbuhan artinya dia bisa membuat makanannya sendiri karena dia punya klorofil. Oke, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebutnya hifa. Nah, kumpulan hifa ini disebut nanti miselium. Tubuh jamur disebutnya talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit. Jadi ada yang sebagai saprofit, ada yang parasit. Saprofit ini hanya numpang di tumbuhan lain, tapi nggak ngambil sari makanan tumbuhan itu yang masih hidup. Tapi kalau parasit udah numpang, dia ngambil makanannya juga lagi. Nah, itu yang merugikan ya, dan berkembang biaknya dengan spora. Nah, kalau misalnya kalian ketemu ini, ada beberapa jamur yang beracun, ada yang tidak. Kalau yang di atas biasanya dia tidak beracun. Kenapa? Dilihatnya dari warnanya yang tidak menarik. Ini biasanya tidak beracun. Tapi kalau yang di bawah ini, yang kayak payung, yang cantik ya warnanya merah putih seperti ini biasanya jamur-jamur yang beracun. Akibatnya apa sih kalau beracun dikonsumsi? Ya bisa menimbulkan halusinasi atau bisa juga sampai menimbulkan kematian, seperti itu. Nah, simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang nanti akan membentuk yang namanya lumut kerak atau lichen.
Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis. Nah, kalau lumut kerak ini yang suka kalian temuin di pohon, di kulit-kulit kayu, itu yang dia kayak nempel, kayak berbentuk kerak, nempel susah untuk dicabutnya. Nah, itu adalah yang disebutnya adalah lumut kerak atau lichen. Itu adalah simbiosis atau kerjasamanya ya antara jamur dan ganggang gitu. Dan kalau misalnya tumbuhan atau pohonnya itu masih ada likennya, ini menandakan berarti lingkungan di situ belum tercemar. Karena lichen ini adalah salah satu indikator biologi untuk menandakan lingkungan yang masih bersih dan belum tercemar. Oke, yang keempat adalah kingdom Plantae. Nah, kingdom Plantae ini yang pertama adalah lumut. Jadi Plantae nanti terbagi jadi lumut, kemudian paku, kemudian nanti spermatofita atau tumbuhan berbiji. Oke, untuk lumut, ciri-cirinya adalah memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati. Maksudnya bukan sejati adalah kalian nggak akan bisa ngelihat lumut yang tinggi banget gitu. Jadi kalau kalian ngelihat lumut, pasti bayangannya adalah yang di selokan-selokan yang di pinggir gitu ya, yang seperti ini. Nah, makanya dia tidak punya batang, akar, dan daun sejati. Masih bentuknya seperti ini nih, kayak jelly-jelly seperti itulah gitu ya. Dan belum memiliki berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu adalah floem dan xilem yang sebagai untuk mengedarkan makanan dan hasil fotosintesisnya. Kemudian akar lumutnya disebut rhizoid, jadi bukan akar disebutnya, tapi masih rhizoid. Kemudian berfungsinya menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Jadi lumut ini kenapa kita suka ketemunya sama daerah-daerah yang dekat selokan, kemudian yang gelap tapi kayak berair. Nah, itu karena dia biasanya tumbuhnya di tempatnya yang lembab. Kemudian berkembang biaknya dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini adalah contoh lumut hati atau markantia, dan ini Anthoceros, yang itu adalah lumut tanduk. Jadi lumut ini terbagi jadi 3, nanti ada lumut daun, ada lumut hati, lumut tanduk, seperti itu. Oke, kemudian tumbuhan paku ini jadi bukan paku yang buat ini ya, buat bangun rumah enggak. Ini tumbuhan, ada yang namanya tumbuhan paku. Ini adalah salah satu tumbuhan yang ada dari zaman purba. Oke, ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Berarti dia hampir seperti lumut, tapi dia sekarang sudah punya berkas pembuluh atau dia punya xilem dan floem. Oke, pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebutnya sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Jadi kalau misalnya pada tumbuhan biasa itu berkembang biaknya dengan bunga ya. Tapi kalau pada paku ini dia berkembang biaknya dengan spora. Paku itu yang mana sih Bu? Paku ini kalau misalnya kalian punya tanaman, kemudian kalian bagian daunnya kalian balik. Nah, kalau di baliknya ini ada seperti bercak-bercak warna hitam seperti bulat-bulat. Nah, itu adalah yang disebutnya adalah sporangiumnya si paku. Ini adalah untuk berkembang biaknya. Jadi dia nggak berkembang biak pakai bunga, tapi dia berkembang biaknya pakai spora. Nah, oke. Perkembang biakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau yang biasa kita sebut dengan spermatopita. Ini nanti terbagi atas 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka sama tumbuhan berbiji tertutup. Kalau tumbuhan berbiji terbuka namanya gymnosperme, sedangkan yang tertutup adalah angiosperme. Untuk tumbuhan berbiji terbuka sendiri, ini hanya ada 4 jenis. Ada pakis haji, ada melinjo, ada ginkgo biloba, ada pinus. Dia hanya 4 jenis saja. Sedangkan kalau yang kita sehari-hari itu maksudnya masuknya adalah tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Kenapa dibilang biji terbuka, biji tertutup? Ini dilihat dari struktur bijinya yang tertutup daun buah atau tidak, seperti itu. Oke, kemudian untuk hewan terbagi jadi 2, ada invertebrata. Kalau invertebrata adalah hewan tidak memiliki tulang belakang. Ini ada beberapa jenis filumnya. Ada porifera. Porifera ini berarti hewan
eh, apa namanya, seperti sponge gitu loh, kayak SpongeBob kalau pernah lihat filmnya. Oke, itu adalah si Porifera. Kemudian Coelenterata, hewan berongga. Ini ada Hydrozoa, Scyphoa, Anthozoa. Anthozoa itu adalah jenis-jenis kayak terumbu karang yang kalau kalian tahu itu sebenarnya adalah hewan yang suka lihat di laut. Itu terumbu karang merupakan hewan yang termasuk adalah Coelenterata. Kemudian Platyhelminthes atau cacing pipih, contohnya adalah Planaria. Kemudian Nemathelminthes, ini adalah cacing gilik atau cacing kremi atau cacing perut. Nah, Annelida ini adalah dari jenis lintah. Arthropoda ini hewan untuk jenis udang, kepiting, serangga. Itu arthropoda. Kemudian Echinodermata ini nanti ada dari jenis bintang laut. Kemudian Mollusca, hewan bertubuh lunak yang biasanya ada beberapa yang memiliki cangkang. Oke. Itu jenis dari film invertebrata. Kemudian kalau vertebrata, hewan bertulang belakang. Nah, hewan bertulang belakang ini dia hanya punya 5 kelas. Adanya Pisces adalah ikan, amfibi, kemudian reptil, aves atau unggas, dan mamalia. Ini yang vertebrata. Oke, ini dari invertebrata dan ini dari vertebrata. Baik, nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca LKS-nya. Kalau misalnya masih belum mengerti juga, bisa melihat slide ini berulang kali, baca LKS-nya juga berulang kali, biar nanti akan lebih jelas dan mengerti lagi. Oke, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu, sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah ya, tanpa takut apapun. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan di GCR-nya. Jangan sampai terlambat ya. Kemudian kalau masih belum mengerti dengan video ini, bisa ditonton berulang-ulang videonya atau baca